Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengikuti menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, mungkin di antara kita belum pernah yang berdoa sepanjang malam 12 jam atau sepanjang siang 12 jam. Misa setengah jam aja duduknya tidak tegak, berdirinya juga tidak tegak kemana-mana. Apalagi berdoa sepanjang malam. Apa yang didoakan Yesus sepanjang malam itu? Rupanya mau memilih para rasul di antara banyak orang. Dan rasul ini dipilih secara khusus bukan berdasarkan kepandaian mereka, kekayaan mereka, tetapi mereka rela diubah oleh Yesus supaya sesuai dengan misi visi hidup Yesus. Simon yang tadinya pemberontak diubah menjadi seorang rasul yang setia. Yudas Tadius juga diubah oleh Yesus. Mereka menjadi sehati seperasaan dengan Yesus. Dan karya mereka terlihat begitu nyata ketika mereka ketika Yesus turun bersama mereka. Di situ banyak orang berkumpul dari berbagai macam daerah, dari seluruh Yudea, Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Orang-orang itu datang untuk mendengarkan Yesus, untuk disembuhkan dari penyakit mereka, untuk dibebaskan dari roh-roh jahat, dan mereka beroleh kesembuhan. Berarti para rasul membantu Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kita sebagai orang beriman ada pertanyaan
dari bacaan pertama tadi. Apakah kita masih menjadi seperti orang asing satu sama lain, tidak kenal satu sama lain? Kalau kita masih menjadi orang asing dengan tetangga kita, minimal dengan lingkungan kita, berarti kita belum menjadi gereja yang bersekutu, gereja yang berpartisipasi. Dan kalau begitu, kita harus membaharui diri. Kita semua disatukan oleh Yesus dan atas dasar para rasul. Gereja yang hidup, gereja yang tumbuh, gereja yang berbuah adalah gereja yang bersekutu, yang dilandasi doa, lalu berpartisipasi dalam karya misi. Jangan sampai kita menjadi orang asing satu sama lain dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia, dalam rangka menjadi gereja yang apostolik, katolik, kudus, dan satu. Semoga hidup gereja bertumbuh berbuah didasari doa yang tekun seperti Yesus yang berdoa dan hidup dalam karya nyata. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.